Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa kita panjatkan atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya, sampai hari ini kita masih terus merasakannya. Salat beri salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, dan semoga kita menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Adik-adikku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar untuk hari ini? Apakah masih semangat belajarnya di rumah? Dan alhamdulillah, ini adalah ketiga kalinya kita berjumpa melalui sosial media. Mudah-mudahan Allah segera mengambil musibah ini dan kembali normal seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Siswa-siswi yang dirahmati Allah, yang kami cintai dan yang kami banggakan, ada sebuah kisah. Pada zaman dahulu ada seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau semula adalah seorang santri yang sangat bodoh. Beliau belajar kepada kiainya sampai beberapa tahun lamanya. Namun ia belum juga bisa membaca dan menulis, hingga pada akhirnya dia pun berputus asa. Ia mohon kepada kiainya supaya diperbolehkan untuk pulang. Dengan berat hati, sang kiai memperbolehkan Ibnu Hajar pulang. Tetapi beliau berpesan supaya jangan berhenti belajar sesampainya di rumah. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan sangat lebat. Ia terpaksa berteduh di dalam sebuah gua. Oleh karena hujan tidak kunjung reda, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua sehingga dapat duduk di dalamnya. Pada saat itulah terdengar suara gemerciknya air. Karena penasaran, ia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata sumber suara itu berasal dari gemerciknya air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Ia berpikir, batu saja yang besar, yang keras, ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air ini. Kenapa aku kalah dengan batu? Kata Ibnu Hajar. Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Berarti aku kurang lama belajarnya. Adik-adikku yang dirahmati Allah, setelah Ibnu Hajar berpikir, akhirnya Ibnu Hajar tidak jadi pulang. Ia memutuskan untuk kembali ke pondok pesantren. Semangatnya kembali tumbuh untuk belajar kepada kiainya. Dan pada akhirnya Ibnu Hajar kembali dengan belajar yang lebih giat, lebih tekun, lebih rajin, serta tidak mengenal kata putus asa. Nah, usaha tersebut tidak sia-sia, dan pada akhirnya ia menjadi orang yang sangat alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab, dari asal mula cerita batu di dalam gua
Inilah kemudian beliau diberi nama Ibnu Hajar. Adik-adikku yang dirahmati Allah, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwa yang namanya putus asa dapat menghalangi keberhasilan kita. Ketika kita ingin menjadi orang yang berguna, ketika kita ingin menjadi orang yang berhasil, ketika kita ingin cita-cita kita tercapai, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Hari ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Jangan sampai kesempatan ini terbuang sia-sia hanya karena kita tidak bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah untuk menjadi orang-orang yang berguna, untuk menjadi orang-orang yang sukses dunia dan juga sukses di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.